siapkan Alkitabnya, siapkan catatannya, siapkan hatinya. Kita mau saat teduh bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mau saat teduh bersama. Roh Kudus, tuntun kami supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hatimu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita sembah Tuhan bersama-sama. Selain kau tiada yang lain, hanya kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hati
kasih karena Engkau memilih kami, Engkau menolong kami supaya kami mengerti setiap firman, apa yang kami baca nggak akan sekedar lewat, tapi itu akan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami hidup dengan iman penuh kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. So excited, hari ini kita masuk bilangan. Teman-teman masih mengikuti I Love My Bible ya. Kita ada di bilangan 8. Oke, buka sama-sama bilangan 8, kita mau baca. Tapi mungkin kita nggak baca semuanya ya, nanti teman-teman boleh complete, boleh lengkapi sendiri pembacaannya dari ayat pertama. Tapi sekarang kita baca dari ayat kelima, boleh ikutan baca ya, supaya telinganya mendengar firman. Pentahbisan orang Lewi, ayat 5. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa, kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Ayat yang ke-8, sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik. Diolah dengan minyak, juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu. 11, dan Harun harus menunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan ujukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikian mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diidola sebagai korban penghapusan dosa dan lainnya sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Ayat 13, maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan ujukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan. Sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan, sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel, ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel, telah kuambil mereka bagiku. Ayat yang 17, sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. 19. Dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Ayat 20, lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan menyucikan pakaian mereka. Kemudian Harun mengujukkan mereka sebagai persembahan ujukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Ayat 22, sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi, demikianlah dilakukan kepada mereka. Awal dan akhir masa kerja orang Lewi, Tuhan berfirman kepada Musa,
Inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ayat 26, ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka. Tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Kita baca bilangan ya, ini udah pasal ke-8, kita bisa mendapati bahwa Tuhan itu adalah Allah yang detail ya. Tuhan itu memperhatikan perkara-perkara yang kelihatannya sederhana, kelihatannya sepele, kelihatannya ini teknis banget. Tapi Tuhan Yesus itu Allah yang benar-benar mengenal bahkan sampai hal terkecil yang kita bisa lakukan di dunia ini. Salah satunya adalah tentang membantu orang lain. Kalau kalian lihat tadi ayat terakhir ya, bahkan Tuhan itu kasih tahu walaupun orang yang sudah 50 tahun gitu ya, ia tuh masih boleh membantu saudara-saudaranya. Keren ya, kata membantu ini kayaknya udah terlalu biasa untuk kita dengar. Seringkali bahkan lupa, seringkali jauh lebih banyak kita itu fokus sama diri sendiri, tapi lupa bahwa kita punya peran untuk membantu seseorang. Tapi gak cuma membantu, membantunya juga dengan hati yang tulus, dengan sebuah sukacita, happy to help someone, senang bisa bantu orang lain. Kakak gak tahu sih berapa banyak dari kita yang 1 minggu ini kita udah pernah bantu siapa, apa yang kita pernah lakukan untuk seseorang. Tahu nggak kalau membantu tuh punya kepanjangan, namanya memberikan waktu, itu membantu. Nggak melulu soal apa yang kamu bisa kasih secara materi, tapi tentang waktu yang kita bisa beri. Coba lihat sekelilingmu, betapa banyak orang yang semakin individual, kayaknya lebih seru main game ya kan daripada kita itu nolongin orang lain. Lebih seru kita have fun sama diri sendiri, pokoknya hati senang daripada kita harus keluar, temukan kebutuhan seseorang, bantu dia. Rasanya udahlah Kak, kayaknya apalagi sekarang pandemi, banyak alasan ya. Hati-hati, kita nggak boleh Kak, kalau pandemi gini mah bahaya gitu ya. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya membantu itu bisa juga memberikan waktu. Termasuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba kamu buka kamar, kamu pasti menemukan paling nggak 1 orang yang kamu bisa bantu. Mungkin aku buka kamar kosong Kak, nggak ada orang siapa-siapa di dalam rumah gitu ya. Tapi nanti kalau mereka pulang kerja, ada yang misalnya pulang dari pasar mungkin ya, atau dari manalah. Kalau mereka pulang, pasti ada paling nggak sebuah bantuan yang kamu bisa kasih kepada mereka. Kalau papa mama pulang dengan wah mukanya udah manyun, udah kayaknya capek, udah stres di kerjaan. Apa yang kita bisa berikan kepada mereka? Waktu kita. Ngapain Kak? Kita kan gak ngerti masalah kerjaannya papa mama gitu ya. Kita bisa lakukan hal sederhana ini. Duduk, diam, nemenin. Karena mungkin mereka tuh cuma butuh ditemenin. Ada seseorang yang bersama dengan mereka di sisinya. Enggak sendirian, dia akan pulang kerja capek, anaknya sibuk di dalam kamar sendiri, enggak ada yang nemenin dia gitu ya. Enggak ada yang ngajakin makan bareng gitu. Apapun yang kita bisa lakukan untuk membantu seseorang, di saat itulah kita sedang tidak berfokus pada diri sendiri. Kita akan selalu jadi orang yang mengasihani, kurang terus sama diri kita sendiri kalau fokusnya ke kita. Tapi coba lihat orang lain, kita pasti akan menemukan fulfillment atau kepuasan ketika kita bisa nolong seseorang. It's simple, tapi gak banyak orang lakukan. Kita mau sama-sama buat komitmen ya. Dalam 1 minggu ini, kalau kamu merasa, iya ya aku belum melakukan kebaikan untuk seseorang. Lakukan yuk, kamu boleh tulis di kolom komen, kira-kira kebaikan apa, bantuan apa yang kamu pengen kasih ke seseorang yang ada di sekitarmu. Sederhana aja gak apa-apa. Yang penting itu adalah sesuatu yang keluar dari hati. Gak akan
nggak akan kekurangan kok kamu kalau kamu ngasih sesuatu ke orang lain ya. Tulis di kolom komen ya. Atau kalau kamu udah merasa, udah Kak 1 minggu ini aku udah bantuin tuh seseorang. Kamu boleh juga kesaksian, kamu tulis aku minggu lalu atau kemarin lusa aku bantuin siapa. Ceritakan. Pasti momen itu mendorong orang lain, memberi inspirasi buat teman-teman yang juga lagi join saat teduh untuk sama-sama membantu orang lain dengan hati yang sukacita. Amin. Munculnya dari hati ya. Kalau kita hatinya penuh sama kasih Tuhan, pasti kita juga akan dengan happy membantu orang lain. Let's pray supaya Tuhan kasih kita hati yang penuh dengan kasih sukacita ya. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena kami tidak dibiarkan sendiri di dunia ini. Kami punya teman, kami punya saudara, kami punya seseorang paling tidak di dalam hidup kami. Kami tidak pernah kehilangan orang untuk kami bantu. Karena kami tahu kasih Kristus hanya bisa disalurkan ketika kami keluar dari diri kami sendiri dan membantu seseorang. Gak fokus sama diri kami sendiri, tapi fokus kepada orang lain untuk menyatakan kasih Tuhan buat seseorang. Berikan kami hati yang sukacita ketika kami membantu sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ternyata membantu sesama kita itu menyenangkan Tuhan dan kehendaknya Tuhan. Kita juga mau loh doain teman-teman yang ada di rumah ini, kita mau bantu doain. Dan kita percaya doa itu besar kuasanya. Kalau kalian ingin didoakan, di bawah ini loh ada link permohonan doa. Klik dan isi ya. Nanti juga kita mau kenal sama kalian semua. Kita mau kalian bertumbuh juga sama-sama di komunitas namanya CG Kids. Hampir di semua kota kita ada, jangan ragu-ragu, isi aja. Karena kita pingin kalian semua bertumbuh dalam Tuhan. Tetap saat teduh ya, kita ketemu saat teduh Jumat depan. Tuhan Yesus memberkati, bye-bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.